一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，你脸上你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, saya Dewi Murni, mahasiswa semester 4 dari Kampus Sistemik Royal Kisaran. Oke guys, biar openingnya nggak kelamaan dan ngebosenin kayak nungguin doi peka, mendingan langsung kita mulai aja yuk. Let's go! 一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，你脸上你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。我们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵，我要穿你的外套，闻你身上的味道，想要变成你的猫。 Oke guys, di sini udah ada gambar dari siklus informasi. Nah, siklus informasi sendiri adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini yang pertama ada data ditangkap. Data di sini merupakan bentuk yang masih mentah yang belum bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Kemudian data-data yang ada dikumpulkan menggunakan suatu model tertentu untuk ditindaklanjuti ke dalam proses pengolahan. Pada proses ini, data-data tersebut disimpan ke dalam database atau data dasar. Nah, data dasar ini dapat diambil kembali dan diproses sehingga menghasilkan keluaran atau output berupa informasi. Kemudian, informasi tersebut diterima oleh si penerima. Dalam hal ini, penerima merupakan orang yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Kemudian setelah informasi diterima oleh si penerima, penerima selanjutnya membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan. Selanjutnya dari keputusan atau tindakan tersebut akan menghasilkan hasil tindakan. Penerima yang telah membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan, maka akan menghasilkan suatu tindakan yang akan membuat sejumlah data lagi. Data-data tersebut dikumpulkan sebagai input, kemudian diproses kembali melalui suatu model dan seterusnya. Nah, begitulah proses dari siklus informasi. Untuk materi selanjutnya, di sini sudah ada gambar dari blok sistem informasi. Blok sistem informasi sendiri terdiri dari pemakai, input, model, output, teknologi, database, dan kendali. Untuk pemakai di sini kita sendiri, kemudian blok masukan atau input blok. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen dasar. Kemudian ada blok model. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan metode matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang sudah diinginkan. Kemudian ada blok keluaran atau output block. Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem informasi. Kemudian ada blok teknologi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem keseluruhan. Selanjutnya ada blok basis data. Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Kemudian yang terakhir ada blok kendali. Blok ini digunakan supaya sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Maka perlu diterapkan pengendalian-pengendalian di dalamnya. Banyak faktor yang dapat merusak sistem informasi, diantaranya bencana alam, api, temperatur tinggi, air, debu, kecurangan-kecurangan, kejanggalan sistem itu sendiri, kesalahan-kesalahan, ketidakefisienan, sabotase, dan sebagainya.
Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem informasi dapat dicegah, atau bila terlanjur terjadi, kesalahan dapat langsung diatasi. Nah, itulah penjelasan dari gambar blok sistem informasi. Nah, untuk materi terakhir di sini ada pendekatan sistem menyeluruh dan pendekatan modular. Pendekatan sistem menyeluruh merupakan pendekatan yang mengembangkan sistem serentak secara menyeluruh, sehingga menjadi sulit untuk dikembangkan. Hal ini mengakibatkan kurang mengena untuk sistem yang kompleks, karena akan menjadi sulit untuk dikembangkan. Pendekatan menyeluruh ini juga merupakan ciri-ciri dari pendekatan klasik, di mana pendekatan sistem ini akan membuat pengembangan perangkat lunak menjadi sulit. Hal ini dikarenakan kurang memberikan alat-alat dan teknik-teknik di dalam pengembangan sistem dan mengakibatkan proses pengembangan perangkat lunak menjadi tidak terarah dan sulit dikerjakan oleh pemrogram. Kemudian pendekatan modular. Berbeda dengan pendekatan sistem menyeluruh, pendekatan modular berusaha memecah sistem yang rumit menjadi beberapa bagian atau modul yang sederhana, sehingga sistem akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Sistem akan dapat dikembangkan tepat waktu dan mudah dipahami serta dipelihara pemakai. Pendekatan ini juga merupakan ciri-ciri dari pendekatan terstruktur, di mana dapat mengurangi kerumitan masalah dan konsep mengarah pada sistem yang ideal. Contohnya yaitu teknik perakitan di pabrik-pabrik dan perancangan sirkuit untuk alat-alat elektronik. Nah, itulah penjelasan untuk pendekatan sistem menyeluruh dan pendekatan modular. Oke guys, demikianlah penjelasan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Thank you, bye-bye. 一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏砰砰跳，你留下你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。我们一起学猫叫，一起喵喵喵。